Shalom anak-anak ibu yang terkasih. Bu berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat sekalipun kita masih belajar dari rumah ya. Saat ini kita akan masuk ke pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 8 semester 1. Dan sebelum memulai pelajaran, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan yang pertama, kalian harus mempersiapkan Alkitab, dan yang kedua, buku catatan dan alat tulis, sehingga kalian bisa mencatat hal-hal penting yang Ibu jelaskan terkait materi kita. Kalau kalian belum mempersiapkannya, kalian bisa pause video ini dan segera ambil Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kamu. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Juga berterima kasih untuk 1 minggu yang lewat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami Tuhan. Sekalipun kami masih belajar dari rumah Tuhan, kami berdoa terus Tuhan memberikan kami semangat, sukacita, dan kekuatan untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelajaran kami hari ini. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pelajaran ketiga. Apa itu pengharapan? Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian 22 ayat 2, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20, dan Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Pastikan kalian membaca bahan Alkitab terkait dengan materi kita ini, sehingga kalian bisa lebih memahami tentang pembelajaran kita. Menjadi tujuan dari pembelajaran kita, setelah mengamati video, kalian dapat memahami makna pengharapan di dalam Alkitab. Apa sih arti pengharapan di dalam Alkitab? Simeon menantikan juru selamat seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Simeon tidak hanya menantikan penggenapan nubuatan tersebut, tetapi juga beriman dan berpengharapan bahwa ia akan melihat juru selamat sebelum ia mati. Itu sebabnya Simeon sangat bersukacita ketika Yesus dibawa ke bait suci oleh Yusuf dan Maria. Hanya Simeon dan seorang bernama Hana yang menyambut bayi Yesus itu di bait Allah. Kalian bisa membaca kisah tentang Simeon ini di Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Itulah perkataan Simeon. Apa yang diharapkan dan dinantikan Simeon telah diperolehnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Di dalam Alkitab, pengharapan mencakup hal yang lebih dari sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu. Sebab Alkitab berbicara tentang pengharapan berhubungan dengan masa depan, kepastian di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dan erat hubungannya dengan janji-janji Allah. Alkitab selalu menjelaskan pengharapan dalam konteks keyakinan akan janji-janji Allah yang pasti akan diterima di masa yang akan datang, meskipun tidak ada jaminan secara fisik selain janji Allah itu sendiri. Pengharapan juga menyangkut sikap orang yang percaya, yang mengenal Allah, atau cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan karena ada sesuatu yang akan diterima di balik pengharapan itu sendiri. Sauh yang kuat, semua orang harus memiliki harapan. Orang yang tidak mempunyai harapan akan hidup dalam keputusasaan, tanpa semangat hidup, dan hanya meratapi keadaan yang baginya mungkin sangat menyedihkan. Naaman, panglima Raja Aram yang dihormati dan disayangi raja, mendengar dari seorang pelayan kecil di rumahnya bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kusta yang dideritanya. Saat itu juga ia memiliki pengharapan bahwa dirinya dapat mengalami kesembuhan dan tahir kembali. Ia lalu berangkat ke Samaria untuk menemui nabi tersebut.
Tetapi pada saat tiba di tempat Nabi, ia tidak mendapatkan sambutan seperti yang dibayangkan. Nabi Elisa tidak keluar menemui Naaman. Nabi Elisa hanya memberikan pesan melalui seorang suruhannya agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Sambutan ini di luar dugaan Naaman. Dia menyangka Nabi Elisa akan keluar menemuinya, lalu menggerak-gerakkan tangannya untuk membuatnya tahir. Namun, yang menemui Naaman hanyalah seorang suruhan. Naaman pergi dengan panas hati, tetapi para bujangnya mengingatkan dia pada pengharapannya untuk sembuh dan tahir dari sakit kusta itu. Naaman pun melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya, dan sembuhlah ia dari sakit kusta itu. Ia menjadi tahir. Pengharapan akan kesembuhan dan menjadi tahir adalah sauh yang kuat bagi Naaman, sehingga ia dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya melalui Nabi Elisa. 2 Raja-Raja 5. Ketika Raja Hizkia sakit dan mengetahui Nabi Yesaya bahwa ia akan segera mati, ia tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Hizkia dengan hati sedih menangis dan meratap kepada Tuhan. Ia berdoa dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab permohonannya untuk umur yang lebih panjang. 2 Raja-Raja 20 ayat 3, Raja Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia memohon kepada Tuhan dengan pengharapan, dan Tuhan menjawab doanya. Hizkia mendapatkan tambahan usia 15 tahun lagi. Karena memiliki pengharapan, Hizkia memohon kepada Tuhan. Pengharapan adalah kekuatan hidup. Harapan tidak terlepas dari iman. Pengharapan adalah sauh atau jangkar yang kuat. Jangkar adalah pengait, penahan agar kapal tidak terombang-ambing oleh ombak lautan. Jadi, pengharapan itulah yang dapat membuat seseorang bertahan dalam segala penderitaannya. Orang yang tidak mempunyai pegangan atau jangkar yang kuat dan teguh akan mudah putus asa dan meninggalkan semua impiannya. Pengharapan bukan sekedar impian atau angan-angan, tetapi iman kepada Tuhan. Jadi, setiap orang harus memiliki pengharapan kepada Tuhan agar dapat tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Abraham adalah seorang ayah yang lembut dan tidak ingin menyakiti hati istrinya atau melukai anaknya. Tetapi saat Allah memerintahkan Abraham agar mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya kepada Allah, Abraham taat dan pagi-pagi benar ia berangkat ke tempat yang telah ditunjukkan Allah. Ia melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham tidak pernah menghindar meskipun perintah Allah seolah-olah bertentangan dengan janjinya, yaitu menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap taat kepada Allah karena ia meyakini bahwa Allah sudah punya rancangan yang terbaik untuk segala sesuatunya. Ia percaya bahwa dengan mudah Allah dapat menghidupkan kembali anaknya. Dan benar, saat Abraham mengangkat tangannya hendak menyembelih Ishak di atas mezbah, malaikat Tuhan datang dan berseru, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 12. Saat itu Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Domba itulah yang kemudian diambil, disembelih, dan dijadikan kurban bakaran sebagai ganti Ishak, anaknya. Allah menyediakan jalan keluar bagi Abraham ketika Abraham mempunyai pengharapan penuh kepada Allahnya. Pada saat Zakheus tidak mempunyai cara lain untuk melihat Yesus, ia memilih untuk mencari pohon yang tinggi lalu memanjatnya. Zakheus akhirnya dapat melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tetapi Allah mengetahui isi hati Zakheus. Akhirnya Zakheus tidak hanya bisa melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak, karena Yesus menginap di rumahnya dan makan bersama-sama dengan keluarganya. Zakheus tidak hanya melihat tetapi menjamu, berbicara, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Jalan keluar yang diberikan Allah kepada Zakheus jauh lebih besar daripada sekedar membajak pohon seperti yang dipikirkan oleh Zakheus. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu berusaha meraih harapannya. Makin besar pengharapannya, akan
akan makin kuat ia mencari jalan keluar agar dapat melewati banyak masalah dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Pikirannya akan terbuka dan mata hatinya akan peka melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Sama halnya dengan seorang remaja putra yang sedang jatuh cinta. Jika ia merasakan bahwa sang putri memberikan harapan kepadanya, ia akan memikirkan 1001 cara agar dapat menjumpai putri yang disukainya. Demikianlah seseorang yang memiliki harapan kuat akan mencari, menemukan, dan akan ditolong Tuhan untuk menemukan jalan keluar yang baik. Allah adalah setia. Ia tidak hanya mengasihi, tapi ia juga tidak pernah mengingkari janjinya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Ia tidak pernah berdusta. Manusia dapat berharap pada janji-janji Allah karena Allah menjamin pemenuhannya dengan namanya sendiri. Ia yang menjanjikannya adalah setia. Ibrani 6 ayat 19 mencatat, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Masa depan adalah tergantung pada pengharapan, dan pengharapan adalah tentang masa depan. Masa depan bukan hanya berbicara tentang hari depan yang gemilang, tapi tentang keselamatan dan kehidupan kekal di surga kelak. Ibrani 6 menggambarkan pengharapan seperti sauh, yaitu jangkar yang mengaitkan atau menahan sebuah kapal agar aman dari goncangan ombak lautan, menghubungkan antara kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan. Pengharapan adalah penghantar kepada masa depan yang diharapkan, bukan masa depan itu sendiri. Orang yang mau masuk surga harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab pengharapan kepada Kristus itulah yang akan membawanya sampai kepada kehidupan kekal di surga kelak. Pengharapan kepada Yesus Kristus hanya akan dimiliki oleh orang yang percaya kepadanya. Masa depan orang percaya adalah kehidupan kekal. Itulah alasan orang percaya menaruh pengharapannya kepada Kristus satu-satunya. Demikianlah pelajaran kita untuk minggu ini. Kita belajar tentang pengharapan dan bagaimana kita bisa menaruh pengharapan kita pada janji-janji Allah. Ibu sangat berharap anak-anak ibu pelajaran ini tidak hanya sekedar teori, tapi kalian bisa praktekkan dalam kehidupan kalian. Milikilah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dalam masa yang sulit ini, bahkan untuk masa depanmu, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untukmu. Bahkan tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia, kehidupan yang kekal di surga nanti, Tuhan sudah sediakan. Miliki pengharapan itu dan tetap pegang pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami. Kami berdoa berikan kami terus iman, pengharapan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Biar kami tahu bahwa masa depan kami dipegang oleh Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah pelajaran kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.